pembagian kelompoknya, ketua klonternya sudah kita siapkan. Kemudian manasik juga sedang kita siapkan. Kemudian verifikasi dokumen dan data jemaah sudah sedang berjalan. Kemudian pemeriksaan dan sinkronis data, kalau nanti verifikasi dokumen sudah siap, tentu akan dimulai proses pemeriksaan. Kemudian layanan juga kita siapkan, termasuk juga skema murur dan tanazul untuk beberapa daerah agar tidak menjadikan mereka tidak menjadikan proses menjadi crowded. Salah satu penyebab crowdednya kemarin karena selesai Arafah itu ke cara jamaah secara bersama-sama bergerak bersama ke Musdalif dan Mina, sehingga kita upayakan, kita cari salah satu upaya adalah dengan murur dan tanazul. Bapak sekalian, selain itu juga kita sudah mulai sejak awal, tim kami juga mulai pemetaan dan mitigasi risiko sejak awal. Risiko kalau ada perubahan-perubahan terkait kebijakan pemerintah Saudi kita siapkan, risiko terkait dengan kondisi cuaca yang sangat panas nantinya juga kita siapkan, risiko kondisi kesehatan juga kita siapkan. Kemudian penguatan SDM, pengawasan dan kelembagaan. Bapak sekalian, hari-hari ini di samping kita menyiapkan proses layanan haji, kita juga sekaligus melakukan proses pergeseran petugas haji, petugas atau SDM. Pergeseran SDM dari Dirjen PHU masuk ke Kementerian Haji, termasuk di daerah-daerah, di provinsi, kabupaten, kota. Dan ini tidak mudah karena memerlukan kecermatan, karena ada sekitar 3.000 lebih pegawai SDM dari Kemenak PHU yang akan bergeser dan sudah bergeser sebagian besar sambil kita melaksanakan persiapan haji. Jadi ada dua agenda yang kita laksanakan, menyiapkan haji sekaligus melakukan pergeseran SDM dari Kemenak ke Kementerian Haji. Kemudian yang selalu saya tekankan kepada tim kami di Kementerian Haji, baik di pusat maupun di daerah, adalah tentang transparansi dan integritas. Mungkin beberapa waktu yang lalu ada banyak hal masalah yang terkait dengan integritas dan transparansi, tapi hari ini insya Allah kita upayakan semaksimal mungkin transparansi dan integritas menjadi salah satu kunci kita. Termasuk dalam hal pelayanan, penyediaan layanan, termasuk dalam hal penentuan syarikah, semuanya kita lakukan dengan transparan, kita lakukan dengan open bidding. Sehingga semua orang bisa melihat, bisa memahami bahwa kita telah melakukan dengan sebaik-baiknya. Terakhir kami sampaikan bahwa kami berkomitmen menyelenggarakan haji 2026 ini secara profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan serta pelindungan jamaah. Media, teman-teman kalian adalah mitra strategis kami dalam menyampaikan berbagai hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat dan terutama kepada para calon jamaah haji dan keluarganya. Dan kita sangat berterima kasih atas kehadiran teman-teman media. Ini menjadi adalah salah satu upaya kita untuk bisa lebih erat berkomunikasi dengan teman-teman media. Nanti kalau ada terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, saya dibantu tim dari Dirjen nanti yang terkait dengan teknis. Saya kira itu, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri atas paparan berkaitan dengan outlook penyelenggaraan haji
1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dan teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan sebelumnya izin Pak Menteri kami perkenalkan juga para dirjen dan juga sekjen yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, yang insya Allah tadi seperti Pak Menteri sampaikan akan juga ikut menjawab nanti secara teknis berbagai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Dan telah hadir Bapak Sekjen, Bapak Teguh Dwi Nugroho, di sebelah Pak Menteri ada Pak Irjen, Bapak Dendi Suryadi, ada Pak Dirjen Bida Haji, Bapak Puji Raharjo, ada Dirjen Ekosistem Ekonomi Haji, ada Pak Prof. Jainal Effendi, dan juga di sebelah kiri saya Dirjen Pelayanan Bapak Ian Heriawan. Dan untuk itu langsung saja kepada teman-teman kami undang untuk berikan pertanyaan dan juga berikan kesempatan kepada teman-teman. Kami persilakan. Baik, dari Mbak Dian Waspada, selanjutnya Pak Adi dari Kompas, dan Mas Idin dari Republika. 3 dulu ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian dari Harian Waspada, Pak. Pak Menteri, saya mau tanya pertama terkait dengan jamaah lansia. Berapa persen untuk tahun ini jumlahnya? Apakah masih mendominasi? Dan nanti kalau misalnya benar masih mendominasi, strateginya seperti apa penanganannya? Karena ini ya, pemirsa, demikian tadi kita sudah saksikan ya terkait dari Kementerian Haji Indonesia mengenai media briefing outlook penyelenggaraan ibadah haji 2026. Saya Rolando Sambuaga, pamit, sampai jumpa. namanya juga teknologi ya Pak, mungkin ada kesalahan. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan Pak Hadi dari Kompas. Kabar yang mengembirakan saya lihat ini bahwa pelunasan haji sudah mencapai 95% untuk reguler, dan untuk yang haji khusus 96% ya. Yang ingin kami tanyakan dari data yang sudah masuk itu seperti apa profil jamaah kita yang akan berangkat dari sisi umurnya atau dari hal-hal yang lainnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi disampaikan soal perkembangan akomodasi ya di Madinah, saya kira sudah oke 100%. Kemudian yang tadi yang belum terlalu jelas soal posisi akomodasi di Makkah ya, yang seperti apa sih kondisi yang real yang terjadi sehingga tadi disampaikan belum terlalu signifikan itu ya kabarnya. Seperti itu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhyiddin dari Republika. Izin Pak Menteri mau tanya soal pelunasan yang sama kayak teman-teman yang lain soal pelunasan ini. Cuma yang perlu ditegaskan tahun ini kan jamaah yang dari Aceh juga yang belum lunas, apakah akan diperpanjang lagi untuk tahap selanjutnya? Itu yang pertama. Yang kedua, soal yang menjadi permasalahan haji dari tahun ke tahun adalah soal tenda. Nah, bagaimana kemudian Kemen Haji tahun ini menyiapkan tenda-tenda yang di Mina dan lain-lain itu? Mungkin itu Pak Menteri. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin 3 dulu. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Dian dari Waspada, Pak Menteri, berkaitan dengan jamaah lansia dan juga berkaitan dengan sistem layanan dan juga opsi pengaduan, Pak. Untuk dari Mbak Dian Waspada, Pak Menteri. Terima kasih. Lansia seperti yang ditetapkan ada sekitar 5% lansia. Kota lansia kita memang 5%. Jadi setiap daerah itu ada jatah kotanya dan kita alokasikan 5% untuk lansia. Yang kedua terkait dengan kaitan dengan layanan sistem kita, Pak. Sistem insya Allah ya, kita selalu pantau terus, tapi layanan pengaduan juga tetap ada. Saya tadi lupa terkait lansia, kita tetap tagline kita untuk tahun ini tetap ramah lansia, ramah
disabilitas, dan tahun ini kita tambah lagi dengan ramah perempuan. Ramah perempuan itu bukan sekedar tagline. Hari ini kita perbanyak jumlah petugas perempuan, kita perbanyak petugas pembimbing ibadah perempuan, karena kita tahu jamaah kita lebih banyak yang perempuan, tapi kalau berkonsultasi tentang keperempuanan tentu lebih pas kalau yang ditanya tentang tentu adalah para pembimbing ibadah perempuan. Kemudian apalagi tadi? Dari Kompas tadi, Pak. Iya, dari Kompas kaitan dengan pelunasan tadi, Pak. Karakteristik dari jamaah kita yang sudah siap untuk diberangkatkan. Profilnya tentu belum kita bisa. Nanti setelah pelunasan selesai baru kita akan bikin profil berapa usia yang masuk, berapa. Tapi yang terkait dengan kuota memang kita siapkan kuota 5% untuk lansia. Yang berikutnya apa? Kaitan dengan akomodasi kita, penyiapan akomodasi tadi seperti apa? Akomodasi insya Allah Makkah, Madinah sudah 97%, Makkah mungkin masih 25% dalam artian tinggal nego harga. Sementara Kasbiyah segala macam sudah kita lihat semua tempat-tempatnya, mudah-mudahan dalam waktu seminggu ini selesai. Kemudian tentang tenda insya Allah sudah selesai semuanya, dan tahun ini layanan Armusna kita ini lebih murah dari tahun lalu. Lebih murah, kalau tahun lalu itu per jamaah itu 2.300 real, tahun ini kita bisa mendapatkan harga 2.100 real. Artinya ada selisih 200 real, itu pun kalau tahun lalu itu luas kasurnya itu 0,8 meter persegi, tahun ini kita mendapatkan 1 meter persegi. Jadi ada harga lebih murah tapi kualitasnya lebih baik. Kenapa kita bisa dapat murah? Karena kita mulai perundingan harga itu dengan kalimat bahwa kita minta harga ini harga bersih dari Anda. Kita tidak minta cashback, kita tidak minta fee, kita tidak minta apapun yang terkait itu. Dan alhamdulillah bisa turun langsung 200 real. Itu artinya kalau 200 real kita kalikan 200.000 jamaah, kalikan rupiah, 1 real itu 4.200, ketemu 180 miliar. Dari Armusna kita bisa men-save 180 miliar. Apa lagi pertanyaan tadi? Kaitan dengan relaksasi. Aceh, Sumbar, Sumut di luar dugaan kami ternyata sama dengan nasional. Bahkan Sumbar itu hampir 100%. Aceh 83, artinya sudah mendekati target, tapi yang istitoah sudah melebihi target. Kalau Aceh itu jatahnya 5.600 misalkan, tapi yang sudah istitoah justru lebih dari 5.600, jadi insya Allah aman. Demikian juga Sumatera Utara sudah 90% ke atas, Sumatera Barat juga, sehingga insya Allah daerah-daerah bencana ini walaupun tetap kita berikan berbagai relaksasi, tapi kita pantau ternyata masih sesuai dengan harapan kita. Apalagi? Saya kira itu. Baik, silakan kami buka untuk 3 penanya lagi. Baik, Pak Fahmi dari Times Indonesia, Mbak Firda dari Kompas.com, dan Mbak Vini dari TVMO. Selamat pagi Pak Menteri, saya Firda dari Kompas.com. Soal istitoah jemaah haji yang tahun ini diperketat, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Menteri, maksud dari diperketat itu detailnya seperti apa yang menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya. Terus tadi juga di highlight soal adanya memperhatikan mental, mungkin ada
gandeng psikiater mungkin Pak Menteri untuk jemaah-jemaah haji yang mungkin mengalami stres di Arab Saudi gitu. Terima kasih Pak Menteri. Baik, selanjutnya dari Times Indonesia, Mas Fahmi. Ya baik, terima kasih Pak Menteri. Pertanyaan pertama terkait dengan memitigasi masyarakat Indonesia yang mau berangkat haji sendiri, ini bagaimana langkah-langkah dari Kementerian Haji, seperti apa mencegahnya, memitigasinya, karena kalau lihat dari tahun-tahun lalu ini kan banyak yang memang memaksakan untuk berangkat haji, entah mau jalur gua, jalur mana atau jalur manapun lah. Ini bagaimana Kementerian Haji memitigasinya, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan haji khusus yang kemarin ramai dibicarakan terkait pelunasannya, ini sejauh mana progres sampai dengan saat ini. Dan yang terakhir yang tadi Pak Menteri sampaikan soal embarkasi Jogja yang nantinya ketika mereka pulang mereka nggak akan masuk asrama ataupun hotel lagi, ini mekanismenya seperti apa? Apakah begitu mereka mendarat di Jogja langsung mereka dipulangkan atau seperti apa nanti mekanismenya? 3 itu aja Pak Menteri, terima kasih. Baik, silakan satu lagi Mbak Vini. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Menteri. Ini terkait penetapan 2 syarikah. Bagaimana pembagian 2 peran syarikah ini? Apakah sama atau ada perbedaan? Dan bagaimana mekanisme kontrol terhadap pelayanan 2 syarikah ini pada saat nanti di lokasi? Dan juga terkait dengan arusnya, ini biasanya kan ada rentan terjadi jemaah yang tersesat atau terpisah. Bagaimana penanganan cepat untuk permasalahan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi ada 3 penanya Pak Menteri dari Kompas.com berkaitan dengan pengetatan istitoah dan juga soal tadi mental jamaah, soal psikologi jamaah tadi. Terima kasih. Mungkin 2 penanya hampir sama tentang istitoah. Sebetulnya standar kesehatan kita sudah pas, tapi tahun kemarin kita ini banyak mendapatkan komplain dari pemerintah Saudi tentang banyaknya jamaah kita yang meninggal di sana. Bahkan disampaikan oleh Pangeran MBS bahwa jamaah haji kita Indonesia menyumbang separuh dari kematian seluruh jamaah haji dunia. Dan itu yang selalu ditanyakan. Saya dalam waktu setahun ini 6 kali ketemu dengan Menteri Haji Saudi, dan pertanyaan mereka selalu, gimana istitoah kita Indonesia? Dan selalu saya jawab, insya Allah kita akan siapkan. Karena itu tim Puskes Haji kita dari ada Pak Lili juga ini, sudah kita minta untuk benar-benar memaksimalkan standar kesehatan kita. Bukan berarti tahun kemarin standar kesehatan kita jelek, bukan. Kita sudah punya standar kesehatan, hanya saja tahun kemarin itu mungkin ada beberapa hal yang membuat tidak bisa diterapkan secara sepenuhnya, sehingga banyak yang jamaah yang tidak layak amat jadi lolos. Salah satu yang disampaikan oleh Kementerian Haji Saudi adalah bahwa pihak Saudi akan melakukan pemeriksaan secara acak di bandara kedatangan jamaah kita. Jika nanti itu ternyata diperiksa ternyata tidak layak, tentu akan dipulangkan kembali. Dan saya tidak ingin terjadi seperti itu. Daripada sampai di Saudi dipulangkan, lebih baik tidak berangkat. Itulah salah satu alasan kenapa tahun ini istitoah kesehatan kita lebih perketat. Dan alhamdulillah saya mendapat laporan dari tim Puskes Haji, tidak ada lagi tekanan-tekanan dari pihak lain untuk meloloskan jamaah. Yang ini terjadi pada beberapa periode yang lalu. Terkait pelunasan haji khusus tadi, termasuk juga berkaitan dengan mekanisme nanti di embarkasi Jogja berkaitan kedatangan dan kepulangan jemaah. Pelunasan insya Allah alhamdulillah sudah, saya yakin 2 hari ini bisa tercapai 100%, walaupun kita untuk mengantisipasi jamaah yang tidak bisa melunasi, cadangan kita perbesar, kita perbanyak. Sesuai dengan aturan kita diberikan wewenang untuk menambah cadangan sekitar 40% dari jamaah yang berangkat, sehingga insya Allah semua akan bisa terlunasi pada waktu yang telah kita tetapkan, termasuk di daerah-daerah bencana yang sebetulnya sudah kita beri kemungkinan relaksasi,
tapi ternyata hasilnya juga sesuai dengan harapan kita. Berkaitan dengan mekanisme tadi Pak, di embarkasi Jogja. Embarkasi Jogja, nah, memang sebetulnya kan kalau kita pulang, rombongan pulang dari Saudi kan tidak perlu banyak lagi terkait dengan hal-hal yang seremonial. Biasanya kan datang ke asrama haji, seremonial baru dilepaskan. Nah, kita kurangi seremonialnya, kita upayakan pemeriksaan-pemeriksaan yang diperlukan bisa dilaksanakan di bandara itu sendiri. Tentu kita minta space dari pengelola bandara, kemudian jamaah bisa langsung pulang ke daerahnya masing-masing. Dan ini kalau ini bisa nanti Jogja bisa berhasil, tentu akan menjadi percontohan di daerah-daerah lain yang mungkin juga diperlukan seperti hal seperti ini. Baik, tadi berkaitan dengan dua syarikah, berkaitan mekanisme kontrol kaitan dengan layanan. Syarikah ini kita dapatkan dua melalui tender, melalui bidding. Jadi pada prosesnya yang mendaftar itu 100 lebih, kemudian kita seleksi administratif bisa ketemu sekitar 60-an, kemudian kita periksa semuanya, kita wawancara semuanya, akhirnya ketemulah dua ini. Dan untuk itu beberapa hal yang kita syaratkan bagi mereka harus membuka kantor di Jakarta untuk memudahkan komunikasi kita. Yang kedua, mereka harus siap melayani jamaah. Tentu kita sampaikan juga kelemahan-kelemahan tahun yang lalu untuk tidak terulang lagi. Dan mereka juga harus siap untuk membagikan nusuk bagi jamaah itu di pemberangkatan, di embarkasi pemberangkatan. Jadi kalau tahun kemarin sampai pulang ada yang tidak bisa memegang nusuk sehingga kesulitan masuk Masjidil Haram, kita minta syarikah inti membagi nusuk di embarkasi. Sehingga jamaah sampai di sana sudah punya nusuk. Walaupun itu juga mengkhawatirkan kami, khawatir nusuk yang sudah dipegang hilang, itu yang juga jadi juga menjadi mitigasi kami. Kita siapkan nanti kalau ibu-ibu sepuh-sepuh itu nusuknya hilang, apa yang harus kita lakukan, dan itulah yang akan kita siapkan minggu besok pada petugas haji yang akan kita siapkan diklatnya di sini selama 1 bulan. Penanganan jamaah terpisah termasuk yang akan kita sampaikan di diklat nanti. Bagaimana menghadapi jamaah terpisah, bagaimana menghadapi jamaah yang sakit, bagaimana menghadapi jamaah yang semua perkiraan kemungkinan kita sampaikan berdasarkan pengalaman yang lalu. Terkait pemeriksaan kesehatan mental juga menjadi salah satu pemeriksaan di Istiqtoa Kesehatan ini. Salah satu mungkin yang membuat beberapa jamaah tidak bisa lolos itu karena tim pemeriksa menganggap bahwa beliau secara mental tidak siap, karena saya sempat bertanya kepada beberapa dokter di sana, kenapa kok banyak yang sepertinya terganggu mentalnya, rupanya karena faktor panas yang cukup tinggi bisa memicu kegangguan-gangguan mental itu. Karena itu salah satu yang menjadi perhatian dari tim kesehatan kami. Apalagi? Saya kira itu, terima kasih. Mungkin ada yang tambahkan Pak Yan, Pak Andi, cukup? Terima kasih teman-teman media. Sekali lagi kita berharap bahwa teman media menjadi bagian dari partner kita dalam rangka melayani jamaah haji. Pak Hasan ini dari bagian Biro Humas, dibantu oleh Mas Iksan, dibantu lagi ada Mbak Suci, ini juga akan membantu
teman-teman dalam berkomunikasi dengan kami. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri atas jawaban yang disampaikan dan juga kepada teman-teman wartawan juga sudah memberikan berbagai pertanyaan. Dan kami kira demikian rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini dalam rangka media briefing Outlook penyelenggaraan Haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, dan insya Allah kita akan lanjutkan dalam agenda media briefing berikutnya, tentu akan bahas banyak hal tentunya terkait dengan penyelenggaraan haji ke depannya. Kami kira demikian, nanti bisa dilanjutkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan secara teknis bersama para dirjen melalui doorstop dan juga Pak Menteri. Dan kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah.